Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi ketenagakerjaan. Dalam materi ketenagakerjaan, nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari ketenagakerjaan, kemudian ada jenis-jenis tenaga kerja, kemudian ada masalah dalam ketenagakerjaan, serta cara untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai materi ketenagakerjaan, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep ketenagakerjaan dan menganalisis masalah ketenagakerjaan serta cara untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, tenaga kerja pada waktu sebelum ini misalnya mahasiswa yang sedang mengikuti magang. Kemudian bisa juga seorang penjahit yang sedang mengikuti training atau pelatihan. Itu dapat dikatakan sebagai tenaga kerja pada waktu sebelum. Kemudian ada tenaga kerja pada selama ia kerja. Berarti ia sudah bekerja atau sedang bekerja dan ia mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Nah, kemudian tenaga kerja sesudah masa kerja. Misalnya pensiunan guru atau pensiunan polisi atau pensiunan tentara. Berarti ia sudah tidak bekerja. Nah, di dalam ketenagakerjaan itu terdapat istilah-istilah. Yang pertama itu ada tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Jadi, tenaga kerja itu merupakan sekumpulan orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini merupakan penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jadi bedanya dengan tenaga kerja, kalau tenaga kerja ini merupakan orang yang sudah bekerja, sedangkan angkatan kerja ini meliputi orang yang sudah bekerja dan juga orang yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian ada kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini merupakan lapangan kerja atau lowongan yang disediakan dari perusahaan atau lembaga penyedia lowongan pekerjaan yang nantinya diisi oleh angkatan kerja, diisi oleh pencari kerja ataupun orang yang bekerja. Kemudian yang terakhir ada pekerja atau buruh. Ini merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi pekerja ini merupakan bagian dari tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini nanti orangnya itu disebut dengan pekerja. Jadi pekerja itu merupakan bagian dari tenaga kerja, seperti itu. Oke, setelah ini kita simak bagan tentang ketenagakerjaan berikut ini. Nah, di sini misalnya sebuah penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja yaitu penduduk yang usianya 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Sedangkan penduduk bukan usia kerja yaitu penduduk yang usianya kurang dari 15 tahun dan juga penduduk yang usianya lebih dari 64 tahun. Nah, misalnya kalau kalian usianya 18 tahun, berarti kalian termasuk penduduk usia kerja.
Kemudian misalnya nenek kalian umurnya 70 tahun. Berarti nenek kalian termasuk penduduk bukan usia kerja. Nah, usia kerja ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Yang dimaksud bukan angkatan kerja di sini contohnya ada anak sekolah, kemudian mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Kemudian angkatan kerja itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu bekerja dan pengangguran. Nah, pekerja di sini yang dimaksud yaitu sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sementara tidak bekerja ini contohnya yaitu misalnya kalian cuti. Berarti kalian bekerja tetapi kalian sementara tidak bekerja karena kalian cuti. Kemudian di sini pengangguran itu dibagi menjadi tiga, yaitu sedang mencari pekerjaan. Contohnya misalnya kalian mahasiswa yang sudah lulus, fresh graduate, tetapi kalian sedang proses untuk mencari pekerjaan. Berarti kalian termasuk ke dalam pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian misalnya menyiapkan usaha. Ini contohnya, misalnya kalian mempunyai keahlian memasak. Nah, kalian sedang menyiapkan usaha restoran. Berarti kalian termasuk pengangguran yang sedang menyiapkan usaha. Nah, kemudian di sini ada sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Contohnya, misal kalian diwawancarai untuk bekerja. Kalian wawancara di hari Jumat. Nah, kalian sudah diterima bekerja, tetapi kalian mulai bekerjanya itu hari Senin. Berarti kalian termasuknya masih pengangguran karena kalian belum mulai bekerja, tetapi kalian sudah punya pekerjaan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Nah, di sini jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya itu dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja non-fisik dan juga tenaga kerja fisik. Nah, tenaga kerja non-fisik itu bisa juga disebut dengan tenaga kerja rohaniah, yaitu merupakan tenaga kerja yang menggunakan proses pemikiran atau gagasan. Jadi dalam bekerja ia lebih menggunakan proses pemikiran atau gagasannya atau idenya. Contohnya CEO, manajer, atau konsultan. Kemudian tenaga kerja fisik ini merupakan tenaga kerja jasmaniah, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan tenaga fisik. Jadi ini lebih menggunakan fisiknya untuk bekerja. Contohnya tukang bangunan, kuli, buruh pabrik, ataupun penyapu jalan, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini merupakan tenaga kerja yang mendapatkan keahliannya pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Jadi, ia mendapatkan keahlian dalam bidangnya tersebut itu melalui pendidikan. Contohnya, dokter, guru, atau dosen. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Jadi, ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu yang dia dapat melalui pengalaman kerja atau pelatihan kursus. Contohnya, yaitu penjahit, montir, juru masak, seperti itu. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Ini merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan, jadi hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya misalnya tukang angkut, kemudian kuli, kemudian tukang parkir. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah ketenagakerjaan. Jadi apa saja sih yang masuk ke dalam masalah ketenagakerjaan ini? Oke, jadi yang pertama itu adalah
jumlah angkatan kerja yang tinggi. Nah, di sini jumlah angkatan kerja yang tinggi tetapi tidak disertai dengan kesempatan kerja yang memadai atau lowongan kerja yang memadai, sehingga kebanyakan angkatan kerja. Kemudian masalah yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi. Masih banyak pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Kemudian yang keempat ada penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Contohnya misalnya nih di Jawa itu penyebaran angkatan kerjanya lebih banyak daripada di wilayah-wilayah lain. Kemudian masalah yang keempat yaitu ada perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Contohnya ada gaji guru honorer yang masih di bawah standar UMR. Itu merupakan masalah dalam ketenaga kerjaan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas solusi dari permasalahan ketenaga kerjaan. Oke, setelah itu kita akan membahas mengenai cara untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan? Itu yang pertama bisa dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang pertama yaitu dengan peran pemerintah. Nah, pemerintah ini memiliki peran yang besar untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, caranya yang pertama yaitu dengan mendirikan pusat pelatihan. Nah, dengan mendirikan pusat pelatihan ini diharapkan masyarakat setelah mengikuti pelatihan mendapatkan keahlian yang dapat digunakan untuk mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua dengan peningkatan mutu sekolah kejuruan. Nah, biasanya kan sekolah SMK atau kejuruan itu ranahnya nanti untuk bekerja. Jadi dengan meningkatkan mutu sekolah kejuruan, ini diharapkan siswa setelah lulus dari SMK atau sekolah kejuruan ini dapat mempunyai bekal yang nantinya digunakan untuk mereka memasuki dunia kerja. Nah, kemudian yang kedua dari pihak swasta atau perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk mengadakan magang atau kerja praktik di perusahaan yang bersangkutan. Nah, dengan mengadakan magang atau kerja praktik ini, nantinya siswa atau mahasiswa itu dapat mempunyai pengetahuan yang nantinya dapat diterapkan sebelum ia memasuki dunia kerja. Kemudian yang ketiga yaitu cara dari individu. Nah, dari individu yang pertama itu bisa dengan membekali diri dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, misalnya kalian memiliki keterampilan dalam bahasa asing atau dalam komputer. Nah, ini bisa kalian kembangkan untuk bekal kalian dalam nantinya memasuki dunia kerja. Kemudian yang kedua bisa dengan cara menanamkan jiwa kewirausahaan. Nah, dengan kita menanamkan jiwa kewirausahaan ini, nantinya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi jumlah pengangguran.